Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat zuhur Masjid Jami Darul Ilmi yang berbahagia. Dalam kesempatan yang baik ini, seperti biasa, saya akan baca satu hadis atau berkaitan tentang sholat Jumat ya, di dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam bab tentang sholat Jumat dalam kitab Bulughul Maram ini ada hadis ini yang datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah ya. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman faman naba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab, akhrajahu Muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini hadis mungkin sekian kali saya baca di dalam kesempatan yang baik ini. Ini datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Samurah, dan ini salah satu hadis yang sahih, hadis yang otentik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini salah satu bagian dari keindahan ya sholat Jumat. Itu sahabat Jabir cerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu qa'iman. Nabi itu kalau menyampaikan khutbah, yang dimaksud khutbah sini adalah khutbah Jumat gitu ya. Karena menariknya dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram, ini hadis diletakkan tentang bab sholat Jumat. Maka yang dimaksud khutbah di sini adalah khutbah Jumat gitu. Jadi intinya sahabat Jabir melihat Nabi, dan ini bahkan selalu kan ya, sebab ada kana yakhtubu. Kana itu fi'il madi, yakhtubu itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi perkara yang udah lampau, fi'il mudhari sekarang dan akan datang. Secara satu aja kita bilang berarti perkara yang udah lampau, perkara yang sekarang dan akan datang itu digabung. Berarti perbuatan itu menjadi rutinitas. Sehingga Nabi kana yakhtubu ketika khutbah qa'iman dalam keadaan berdiri. Bapak-bapak, saudara-saudara, ini sampai di sini sementara nih. Begini. Salat Jumat itu dengan salat-salat yang lain meskipun berjamaah itu banyak ciri yang membedakannya. Ini bahasa saya, banyak ciri yang membedakannya. Nah, dari sekian yang membedakan itu diantaranya yang ini ya. Kalau kita mungkin sholat id fitri atau idul adha kan ada khutbahnya, tapi sekali lagi ciri yang membedakan, kalau khutbah di sholat idul fitri, khutbah di sholat idul adha itu sunnah, tapi khutbah di sholat Jumat jadi wajib. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara, saya bilang bapak-bapak, saudara-saudara karena kita ini orang laki wajib sholat Jumat ini. Begini, jadi kalau sholat Jumat itu justru ada keciri khasannya itu di khutbah. Sehingga sampai sekarang kajian fikihnya, kalau sholat id fitri idul adha itu khutbahnya belakangan, sholatnya duluan. Jadi sholatnya duluan, habis itu baru khutbah. Sehingga biasanya begini, kalau menjelang sholat idul adha, idul fitri gitu ya, itu selesai sholat, karena khutbah itu hukumnya sunnah ya, terutama orang-orang perempuan, ibu-ibu banyak meninggalkan area sholat id adha fitri, nggak apa-apa. Jadi justru di sholat Jumat itu khutbahnya. Kenapa? Sebab khutbah di sholat Jumat itu wajib. Kalau di fitri adha itu nggak wajib. Jangankan khutbahnya, kalau fitri adha, sholatnya aja nggak wajib. Kan sholat fitri adha itu kan sunnah, tapi sholat Jumat wajib. Ini yang saya maksud rentetan ya, ciri yang membedakan antara sholat Jumat dengan sholat yang lain. Itu diantaranya adalah ya ketika khutbah
Kalau fitri adha khutbahnya belakangan, tapi didului dengan sholat. Tapi Jumatan khutbah dulu baru sholat. Nah, yang lain lagi nih yang membedakan, saya sebutin dua aja dulu yang membedain, karena ini kelihatan mutlaknya gitu ya. Yang membedakan itu kalau sholat Jumat wajib berjamaah, tapi sholat yang lain yang biasa kita lakukan berjamaah, termasuk sholat zuhur nih, ini sholat zuhur sendiri boleh, berjamaah afdol, termasuk Idul Fitri, Idul Adha ya. Jadi ciri sholat Jumat bila dibandingkan dengan ciri sholat-sholat yang lain, itu kalau sholat Jumat berjamaahnya jadi wajib. Sehingga saya bilang bahasa saya ini ya, bahwa Bapak saudara-saudara, kenapa saya bilang bahasa saya lebih cenderung kalau berfikih itu bermazhab Syafi'i. Sampai mazhab Syafi'i, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, guru-guru kita namanya Asy-Syafi'iyah, itu mensyaratkan untuk sahnya Jumatan itu minimal jamaahnya ada 40. Bahasa mudahnya minimal aja, paling dikit aja 40. Padahal kalau jamaah berdua kan jadi. Berarti di sini menandakan sekali lagi ciri khas sholat Jumat itu wajib berjamaah. Sehingga nggak ada dan nggak sah orang sholat Jumat sendiri. Maka kalau dalam keadaan musafir pun statusnya itu boleh orang untuk tidak sholat Jumat gitu, boleh ya, karena statusnya musafir. Tapi kalau dia sholat juga dalam keadaan musafir, itu lebih bagus lagi. Nah, ini dua hal ya, bahwa Bapak saudara-saudara, yang kaitan yang sangat membedakan antara sholat Jumat dengan sholat yang lain. Di antara dengan bila dibandingkan dengan Fitri Adha, kalau Fitri Adha itu sholat dulu baru khutbah, tapi kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Yang kedua, kalau Jumatan wajib berjamaah. Nah, korelasinya nih dengan hadis di sini, bahwa Bapak saudara-saudara, ini historis ya, sejarah, dan dijadikan hukum sampai sekarang. Itu sahabat Jabir melihat dan selalu ya dikerjakan oleh Nabi, kalau khutbah itu qaiman, dalam keadaan berdiri. Makanya termasuk di Masjid Darul Ilmi ini Ustaz Agustiar, kan kalau ada yang menyampaikan khutbah enggak berdiri jadi masalah. Maksudnya enggak berdiri bagaimana? Duduk aja gitu. Makanya ciri khasnya ini, bahwa Bapak saudara-saudara, khotib itu meskipun dalam keadaan lemah ya, atau mungkin saya nyebutnya dalam keadaan sakit, kalau masih bisa berdiri menyampaikan khutbah, itu kewibawaannya berbeda. Makanya kalau ada orang yang udah nggak mampu berdiri, itu baiknya menyerahkan mengisi khutbah itu orang lain yang mampu berdiri. Bukan karena keilmuannya aja, akan tapi pengaruh posisi berdirinya itu gitu. Makanya Nabi selalu ketika menyampaikan khutbah itu dalam keadaan berdiri. Intinya berarti Nabi kita Muhammad SAW, kalau historisnya nih, sejarahnya, beliau kan ketika diangkat menjadi Nabi Rasul itu kan umur 40, 10 tahun lebih, 13 tahun lah di Mekah, berarti 53 tahun. Kemudian hijrah 10 tahun di Madinah. Kalau dihitung-hitung, karena istilahnya sholat Jumat itu kewajibannya ketika beliau sudah berada di Madinah, berarti dalam posisi seusia beliau, sebetulnya Nabi kita Muhammad SAW itu udah di atas 50-an, bahkan menjelang 60. Tapi fisik beliau tentu kalau sudah di atas 60-an kan lemah. Tapi beliau membiasakan, mengisyaratkan ketika khutbah Jumat itu dalam posisi berdiri. Ini salah satu simbol bahwa Bapak sudah sampai di sekarang. Jadi khotib kalau masih mampu berdiri, kalau dia duduk, itu berarti tidak menyesuaikan ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tadi saya bilang, kalau memang masih ada badalnya, masih ada penggantinya yang mampu berdiri, bagusnya yang masih mampu berdiri. Baik, Bapak saudara-saudara, ini disebut namanya historis ya, sejarah, sehingga sejarah itu sampai sekarang dipakai, khutbah Jumat itu harus berdiri. Kemudian summa yajlisu, kemudian Nabi duduk. Summa yaqumu fayakhtubu qaiman. Ini nih, bahwa Bapak saudara-saudara, sekali lagi, yang ciri khasnya khutbah itu secara spesifik ya, secara khusus khutbah Jumat itu ada duduknya. Makanya ada istilahnya dua kali khutbah. Khutbah pertama menyampaikan apa saja yang dianggap sebagai wasiat. Kemudian nanti menjelang khutbah kedua duduk dulu.
Maka duduk dulu inilah sekali lagi yang pernah dilihat oleh sahabat Jabir bin Samurah ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan khutbah, sehingga sampai sekarang dijadikan landasan hukum ketika menyampaikan khutbah itu harus ada jedanya melalui duduk. Cuma yang menariknya begini nih, saya ingin ungkapkan secara proporsional ya. Kan di sini nyebutnya ketika Nabi menyampaikan khutbah itu berdiri qaiman. Kemudian summa yajlisu, kemudian Nabi duduk, habis duduk summa yakumu menyampaikan khutbah lagi. Sebetulnya yang dimaksud duduk itu tidak harus di bangku. Ini ada sejarahnya, ini ada historisnya nih di beberapa tempat, beberapa masjid. Jadi masjid itu di mimbar, ini kan nyebutnya mimbar ini, tidak menyiapkan bangku. Berarti ketika khutbah yang penting ada jedanya untuk dia duduk. Nah duduk itu relatif, mau pakai bangku boleh, mau langsung di karpet atau di bawah juga boleh. Nah di sini berarti fleksibel, bukan berarti ketika kita menyampaikan khutbah, ketika ada waktu jeda untuk duduk, kita lihat bangku nggak ada, berarti kita nggak duduk. Enggak, tetap kita duduk di bawah. Ini makanya summa yajlisu diartikan duduk ya, refleks sebentar aja, kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah gitu. Itu saya maksud secara proporsional ya. Jadi summa yajlis itu diartikan duduk, tapi tidak harus pakai bangku, tidak harus pakai kursi. Nah ini ketika kita memahami hadis di sini menandakan berarti Nabi ketika menyampaikan khutbah itu berdiri, kemudian beberapa saat Nabi duduk, setelah itu tsumma yaqumu, beliau berdiri lagi menyampaikan khutbahnya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini yang berkaitan tadi saya bilang hadis tentang sholat Jumat. Yang dari awal saya bilang tadi, sholat Jumat itu ada ciri khasnya yang membedakan dengan sholat-sholat yang lain. Yang pertama, sholat Jumat itu ciri khas khutbahnya itu duluan ketimbang sholat. Kalau sholat Jumat dibalik, sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat sunat yang lain, Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya dan umumnya itu adalah sholat dulu baru khutbah. Itu membedakannya. Sekali lagi, kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat, tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha khutbah, sholat dulu baru khutbah, dibalik aja gitu ya. Nah, kesimpulan yang kedua yang ciri khasnya membedakan, kalau sholat Jumat itu berjamaah wajib, sehingga kewajiban sholat Jumat berjamaah itu kata mazhab Syafi'i minimal 40 orang gitu. Nah ini salah satu contoh berarti ketika menunaikan ibadah sholat Jumat itu harus berjamaah, sehingga namanya aja udah Jumat ya, artinya bersama-sama. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini secara singkat itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya apapun yang kita lakukan sekarang di masjid mana saja, di tempat, di daerah mana saja, kalau ada pelaksanaan sholat Jumat itu ada khutbahnya. Yang praktiknya tadi saya bilang Nabi khutbah itu dalam posisi berdiri, kemudian duduk, kemudian diri lagi. Itu simbol berarti sampai sekarang umat Islam ketika menunaikan ibadah sholat Jumat secara spesifik adalah khutbahnya itu mengikuti ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan secara singkat, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya, terutama buat kita ini orang laki ya yang wajib sholat Jumat. Mudah-mudahan kita bisa menjiwai, menghayati, dan kita termasuk ibadah-ibadah kita diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, betama berkah, kita tutup dengan doa. Kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wa'fu'ani karim wa'fu'ani karim wa'fu'ani ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.